Untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menjawab soal ini, silahkan catat jawaban benar dan yang salah. Langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Apa langkah pertama dalam mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Membeli langsung tanpa perencanaan. B. Mengajukan daftar kebutuhan berdasarkan kebutuhan real. C. Menunggu instruksi atasan tanpa melakukan pengamatan. D. Mengusulkan perlengkapan tanpa mempertimbangkan anggaran. E. Mengabaikan kondisi perlengkapan yang sudah ada. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengajukan daftar kebutuhan berdasarkan kebutuhan real. Jawaban B. Karena pengusulan kebutuhan harus dilakukan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, agar perlengkapan yang diajukan sesuai dengan keperluan kerja. Soal nomor 2. Apa yang perlu dilakukan untuk menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Menata kursi dengan rapi. B. Menyediakan makanan untuk peserta. C. Memastikan peralatan presentasi dan audiovisual berfungsi dengan baik. D. Memilih tema dekorasi yang menarik. E. Menghias ruangan dengan bunga. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan peralatan presentasi dan audiovisual berfungsi dengan baik. Jawaban C. Karena kelancaran acara sangat dipengaruhi oleh peralatan teknis. Jika peralatan ini tidak berfungsi, jalannya acara akan terganggu. Soal nomor 3. Mengapa penting untuk membersihkan ruangan sebelum digunakan? A. Agar ruangan terlihat rapi dan nyaman. B. Supaya tidak ada gangguan suara saat acara berlangsung. C. Untuk mencegah alat elektronik dari kerusakan. D. Agar peserta bisa mengatur sendiri kebersihan ruangan. E. Karena ruangan bersih tidak berpengaruh pada kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Agar ruangan terlihat rapi dan nyaman. Jawaban A. Karena kebersihan akan menciptakan suasana nyaman bagi pengguna ruangan, meningkatkan efektivitas kegiatan, dan mencerminkan profesionalisme. Soal nomor 4. Bagaimana cara terbaik menyusun peralatan kebersihan setelah digunakan? A. Menyimpannya di tempat yang bersih dan tertata. B. Membiarkannya di sudut ruangan. C. Menumpuknya di area yang sempit. D. Menyimpannya tanpa dibersihkan terlebih dahulu. E. Mengganti alat dengan yang baru setiap hari. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyimpannya di tempat yang bersih dan tertata. Jawaban A. Karena peralatan kebersihan yang disusun rapi akan lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan dan lebih awet digunakan dalam jangka panjang. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan setelah menyajikan makanan kepada tamu? A. Membiarkan piring dan peralatan makan begitu saja. B. Segera membersihkan meja dan mengangkat peralatan makan yang kotor. C. Menunggu tamu meninggalkan ruangan baru membersihkan. D. Menyimpan makanan sisa tanpa memperhatikan kebersihannya. E. Mengabaikan kebersihan meja tamu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera membersihkan meja dan mengangkat peralatan makan yang kotor. Jawaban B. Karena kebersihan meja akan menciptakan kesan rapi dan profesional, serta mencegah bau tidak sedap akibat makanan yang tertinggal. Soal nomor 6. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengirimkan dokumen? A. Mengecek isi dokumen dan alamat tujuan. B. Mengirim langsung tanpa pemeriksaan. C. Menyerahkan dokumen kepada sembarang orang. D. Mengirim dokumen tanpa konfirmasi penerima. E. Menunggu hingga penerima meminta dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengecek isi dokumen dan alamat tujuan. Jawaban A. Karena dokumen yang salah isi atau alamat dapat menyebabkan kesalahan administratif yang berakibat pada keterlambatan atau kegagalan pengiriman. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan setelah membersihkan ruangan kerja? A. Meninggalkan alat kebersihan di tempat terbuka. B. Mengembalikan alat kebersihan ke tempat penyimpanan yang sesuai. C. Menunggu instruksi sebelum merapikan peralatan kebersihan. D. Menggunakan alat yang sama untuk keperluan lain tanpa dibersihkan. E. Membiarkan alat kebersihan dalam kondisi kotor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya
adalah B. Mengembalikan alat kebersihan ke tempat penyimpanan yang sesuai. Jawaban B. Karena alat kebersihan yang disimpan dengan baik akan lebih awet dan siap digunakan kembali. Penyimpanan yang benar juga menjaga kebersihan lingkungan. Soal nomor 8. Apa yang harus diperhatikan dalam menyajikan makanan untuk tamu? A. Menyajikan makanan tanpa memperhatikan kebersihan. B. Menggunakan peralatan makan yang bersih dan higienis. C. Membiarkan tamu mengambil makanan sendiri tanpa penataan. D. Menggunakan makanan yang sudah lama disimpan tanpa pemeriksaan. E. Menyediakan makanan tanpa memperhatikan penyajian yang rapi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan peralatan makan yang bersih dan higienis. Jawaban B. Karena kebersihan peralatan makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tamu dan mencerminkan standar pelayanan yang baik. Soal nomor 9. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan pengiriman dokumen berjalan lancar? A. Menyerahkan dokumen tanpa memastikan penerima yang sah. B. Mengirimkan dokumen tanpa melakukan pengecekan ulang. C. Memastikan dokumen telah diperiksa dan alamat tujuan benar. D. Membawa dokumen dalam keadaan terbuka. E. Menunggu penerima mencari dokumen sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan dokumen telah diperiksa dan alamat tujuan benar. Jawaban C. Karena kesalahan dalam pengiriman dokumen dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan administratif yang merugikan pihak penerima. Soal nomor 10. Bagaimana cara memastikan peralatan kantor tetap dalam kondisi baik? A. Menggunakannya tanpa peduli kondisi awal. B. Membersihkan dan merawat secara rutin. C. Mengganti peralatan hanya setelah benar-benar rusak. D. Mengabaikan kondisi peralatan selama masih bisa digunakan. E. Menunggu perintah atasan sebelum merawat peralatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan dan merawat secara rutin. Jawaban B. Karena perawatan yang rutin akan memperpanjang umur peralatan dan memastikan kinerjanya tetap optimal. Soal nomor 11. Apa langkah yang perlu dilakukan sebelum mengantarkan barang ke suatu tempat? A. Menyerahkan barang tanpa memastikan kelengkapannya. B. Memastikan kondisi dan tujuan barang sudah benar. C. Mengabaikan permintaan konfirmasi dari penerima. D. Mengirimkan barang tanpa kemasan yang aman. E. Mengantarkan barang tanpa memperhatikan prosedur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan kondisi dan tujuan barang sudah benar. Jawaban B. Karena memastikan barang dalam kondisi baik dan alamat pengiriman benar akan menghindari kesalahan yang bisa merugikan penerima dan pengirim. Soal nomor 12. Bagaimana cara terbaik untuk menyiapkan ruangan sebelum acara resmi? A. Mengabaikan kebersihan ruangan. B. Memastikan kebersihan dan kerapihan ruangan. C. Menata ruangan setelah acara dimulai. D. Menunggu peserta yang datang untuk mengatur sendiri. E. Hanya menyiapkan kursi tanpa memperhatikan aspek lainnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan kebersihan dan kerapihan ruangan. Jawaban B. Karena ruangan yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung kelancaran acara. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan jika peralatan makan untuk tamu tidak mencukupi? A. Membiarkan tamu berbagi peralatan makan. B. Segera menambah peralatan makan yang bersih. C. Menggunakan peralatan makan seadanya. D. Menunggu tamu meminta tambahan peralatan makan. E. Menyediakan peralatan makan tanpa memastikan kebersihannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera menambah peralatan makan yang bersih. Jawaban B. Karena memastikan semua tamu memiliki peralatan makan yang bersih akan meningkatkan kenyamanan mereka dan mencerminkan pelayanan yang baik. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan setelah acara selesai di ruangan rapat? A. Meninggalkan ruangan begitu saja. B. Membersihkan dan merapikan kembali ruangan. C. Menunggu instruksi sebelum merapikan ruangan. D. Membiarkan alat-alat presentasi tetap menyala. E. Mengabaikan kebersihan setelah acara selesai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Membersihkan dan merapikan kembali ruangan. Jawaban B. Karena menjaga kebersihan ruangan setelah digunakan akan membuatnya siap untuk kegiatan berikutnya dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Soal nomor 15. Bagaimana cara menyimpan dokumen penting dengan baik? A. Menyusun dokumen secara rapi dalam map atau folder. B. Meletakkan dokumen secara acak di meja kerja. C. Menyimpan dokumen di tempat yang sulit dijangkau. D. Mengabaikan pengelompokan dokumen. E. Menumpuk semua dokumen tanpa pengaturan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyusun dokumen secara rapi dalam map atau folder. Jawaban A. Karena dokumen yang tertata rapi akan memudahkan pencarian dan mencegah kehilangan informasi penting. Soal nomor 16. Bagaimana cara memastikan kebersihan meja tamu setelah digunakan? A. Segera membersihkan meja setelah tamu pergi. B. Menunggu meja kotor sebelum dibersihkan. C. Membiarkan tamu berikutnya membersihkan sendiri. D. Hanya membersihkan meja jika terlihat sangat kotor. E. Mengabaikan kebersihan meja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Segera membersihkan meja setelah tamu pergi. Jawaban A. Karena meja yang bersih dan rapi akan menciptakan kesan profesional serta meningkatkan kenyamanan bagi tamu berikutnya. Soal nomor 17. Apa yang perlu diperhatikan saat menata kursi di ruang rapat? A. Menyesuaikan tata letak dengan jumlah peserta. B. Meletakkan kursi secara acak tanpa pengaturan. C. Menumpuk kursi tanpa memperhatikan kerapihan. D. Hanya menata kursi setelah peserta datang. E. Tidak memperhatikan jarak antar kursi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan tata letak dengan jumlah peserta. Jawaban A. Karena tata letak yang sesuai akan meningkatkan kenyamanan peserta dan mendukung jalannya acara dengan baik. Soal nomor 18. Bagaimana cara terbaik memastikan alat tulis kantor tersedia saat dibutuhkan? A. Mengecek dan mengisi kembali persediaan secara berkala. B. Menunggu habis dulu baru membeli. C. Membiarkan alat tulis berserakan tanpa penyimpanan yang jelas. D. Menggunakan alat tulis secara sembarangan. E. Tidak melakukan inventaris alat tulis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengecek dan mengisi kembali persediaan secara berkala. Jawaban A. Karena memastikan alat tulis selalu tersedia akan mendukung kelancaran pekerjaan tanpa gangguan. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan sebelum menyajikan minuman kepada tamu? A. Memastikan gelas dan wadah minuman bersih. B. Menyediakan minuman tanpa memeriksa kebersihannya. C. Menggunakan gelas yang belum dicuci. D. Menyajikan minuman secara sembarangan. E. Menunggu tamu meminta minuman terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan gelas dan wadah minuman bersih. Jawaban A. Karena kebersihan peralatan minum sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan tamu. Soal nomor 20. Bagaimana cara terbaik untuk merawat karpet di ruang kerja? A. Membersihkannya secara rutin dengan vacuum cleaner. B. Membiarkan debu menumpuk hingga terlihat kotor. C. Menyiramkan air langsung ke karpet saat membersihkan. D. Menggunakan alat seadanya tanpa perawatan berkala. E. Mengabaikan kebersihan karpet karena jarang digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkannya secara rutin dengan vacuum cleaner. Jawaban A. Karena pembersihan rutin dapat menghilangkan debu dan kotoran yang menumpuk di karpet, menjaga kebersihan udara serta kenyamanan di ruang kerja. Soal nomor 21. Apa yang harus dilakukan setelah menggunakan alat kebersihan seperti sapu dan pel? A. Menyimpannya dalam keadaan basah tanpa dibersihkan. B. Membersihkan dan menyimpannya di tempat yang sesuai. C. Membiarkannya di sembarang tempat. D. Membuangnya setelah sekali pakai. E. Menaruhnya di luar ruangan tanpa perlindungan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan dan menyimpannya di tempat yang sesuai. Jawaban B.
Karena alat kebersihan yang terawat akan lebih awet dan siap digunakan kembali. Penyimpanan yang benar juga mencegah kerusakan dan menjaga kebersihan lingkungan. Soal nomor 22. Bagaimana cara memastikan bahwa peralatan makan yang digunakan oleh tamu dalam kondisi bersih? A. Menggunakan langsung tanpa mencuci terlebih dahulu. B. Mencuci dan mengelapnya hingga kering sebelum digunakan. C. Membersihkannya hanya jika terlihat kotor. D. Menyediakan peralatan makan yang belum dicuci secara menyeluruh. E. Menggunakan peralatan yang sudah lama tidak dibersihkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mencuci dan mengelapnya hingga kering sebelum digunakan. Jawaban B. Karena peralatan makan harus dalam kondisi higienis untuk menjaga kesehatan tamu dan mencerminkan standar kebersihan yang baik dalam pelayanan. Soal nomor 23. Apa langkah pertama dalam menyiapkan ruangan untuk pertemuan penting? A. Menunggu instruksi sebelum menyiapkan ruangan. B. Mengabaikan tata letak ruangan. C. Memastikan kebersihan dan kerapihan ruangan. D. Mengatur kursi dan meja tanpa memperhatikan kebutuhan acara. E. Menyediakan minuman sebelum membersihkan ruangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan kebersihan dan kerapihan ruangan. Jawaban C. Karena ruangan yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta dan mencerminkan profesionalisme dalam penyelenggaraan acara. Soal nomor 24. Mengapa perlu melakukan pengecekan sebelum mengirimkan dokumen ke pihak lain? A. Supaya tidak perlu mengecek ulang dokumen yang dikirim. B. Agar pengiriman lebih cepat tanpa pemeriksaan. C. Untuk memastikan isi dan alamat tujuan benar. D. Karena pemeriksaan hanya diperlukan untuk dokumen penting. E. Karena kesalahan pengiriman bisa diperbaiki nanti. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan isi dan alamat tujuan benar. Jawaban C. Karena kesalahan dalam dokumen atau alamat tujuan dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan pengiriman yang dapat merugikan pihak terkait. Soal nomor 25. Apa yang harus dilakukan jika mendapati tamu membutuhkan minuman tambahan? A. Menunggu tamu mencari sendiri minumannya. B. Mengabaikan permintaan tamu. C. Segera menyediakannya sesuai permintaan. D. Menyediakan minuman seadanya tanpa mempertimbangkan keinginan tamu. E. Mengingatkan tamu untuk membawa minuman sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Segera menyediakannya sesuai permintaan. Jawaban C. Karena memberikan pelayanan yang cepat dan responsif akan mencerminkan keramahan dan profesionalisme dalam menjamu tamu. Soal nomor 26. Bagaimana cara menjaga kebersihan area kerja sehari-hari? A. Membersihkan meja dan area kerja secara rutin. B. Membiarkan sampah menumpuk hingga akhir pekan. C. Hanya membersihkan meja saat ada tamu. D. Menunggu hingga area kerja sangat kotor sebelum dibersihkan. E. Mengandalkan petugas kebersihan tanpa menjaga kebersihan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkan meja dan area kerja secara rutin. Jawaban A. Karena kebersihan area kerja yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan produktivitas serta kesehatan pekerja. Soal nomor 27. Mengapa penting untuk memastikan barang yang diantar dalam kondisi baik? A. Barang tidak perlu dicek sebelum dikirim. B. Supaya barang cepat dikirim tanpa memperhatikan kualitasnya. C. Untuk memastikan pengiriman berjalan lebih lambat. D. Karena barang rusak masih bisa digunakan. E. Agar penerima mendapatkan barang dalam keadaan sesuai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Agar penerima mendapatkan barang dalam keadaan sesuai. Jawaban E. Karena memastikan barang dalam kondisi baik sebelum dikirim akan menghindari komplain dari penerima dan menjaga kualitas pelayanan. Soal nomor 28. Apa langkah yang tepat dalam menyiapkan ruang konferensi sebelum acara dimulai? A. Membuka pintu ruangan tanpa menyiapkan apapun. B. Menunggu peserta datang sebelum menata ruangan. C. Hanya menata kursi tanpa memperhatikan perlengkapan lainnya. D. Memeriksa kondisi proyektor dan mikrofon. E. Mengabaikan kelayakan peralatan sebelum digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah D. Memeriksa kondisi proyektor dan mikrofon. Jawaban D. Karena peralatan konferensi yang berfungsi dengan baik akan memastikan jalannya acara tanpa hambatan teknis, sehingga peserta dapat mengikuti dengan nyaman. Soal nomor 29. Bagaimana cara terbaik untuk mengatur dokumen dalam lemari arsip? A. Tidak perlu mengarsipkan dokumen dengan rapi. B. Menyimpan dokumen tanpa memberi label kategori. C. Meletakkan dokumen di tempat yang sulit dijangkau. D. Mengelompoknya berdasarkan kategori dan tanggal. E. Menyimpan dokumen secara acak tanpa urutan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengelompoknya berdasarkan kategori dan tanggal. Jawaban D. Karena pengelompokan yang teratur akan memudahkan pencarian dokumen dan memastikan sistem arsip tetap rapi serta mudah dikelola. Soal nomor 30. Apa yang harus dilakukan jika mendapati meja tamu berantakan setelah digunakan? A. Membiarkan meja dalam keadaan berantakan. B. Mengabaikan kebersihan meja tamu. C. Hanya merapikan jika ada permintaan khusus. D. Segera membersihkan dan merapikan kembali meja tersebut. E. Menunggu tamu berikutnya membersihkan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Segera membersihkan dan merapikan kembali meja tersebut. Jawaban D. Karena meja yang bersih dan rapi akan menciptakan kesan profesional serta memberikan kenyamanan bagi tamu berikutnya. Soal nomor 31. Apa yang harus dilakukan jika menemukan peralatan kebersihan yang rusak? A. Membiarkan tetap digunakan meskipun rusak. B. Segera melaporkan kepada atasan untuk diperbaiki atau diganti. C. Menyimpannya tanpa digunakan lagi. D. Menggunakan alat lain tanpa melaporkan kerusakan. E. Membuangnya tanpa konfirmasi dari pihak yang berwenang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera melaporkan kepada atasan untuk diperbaiki atau diganti. Jawaban B. Karena peralatan kebersihan yang rusak dapat menghambat efektivitas kerja. Melaporkan kerusakan memungkinkan tindakan perbaikan atau penggantian sehingga kebersihan tetap terjaga dan peralatan selalu dalam kondisi baik. Soal nomor 32. Bagaimana cara terbaik untuk menyiapkan ruangan bagi tamu penting? A. Memastikan pencahayaan dan ventilasi ruangan dalam kondisi baik. B. Menata ruangan sesuai selera pribadi tanpa memperhatikan standar kenyamanan. C. Mengabaikan kebersihan ruangan selama kegiatan berlangsung. D. Mengandalkan tamu untuk menyesuaikan posisi meja dan kursi sendiri. E. Hanya memperhatikan dekorasi tanpa memperhatikan kebutuhan tamu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan pencahayaan dan ventilasi ruangan dalam kondisi baik. Jawaban A. Karena pencahayaan dan ventilasi yang baik akan menciptakan kenyamanan bagi tamu serta mendukung kelancaran kegiatan. Suasana yang nyaman dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi dalam pertemuan. Soal nomor 33. Apa yang harus dilakukan saat menyajikan makanan untuk tamu pimpinan? A. Menghidangkan makanan tanpa memperhatikan kebersihan. B. Menggunakan peralatan makan yang bersih dan higienis. C. Menyajikan makanan dalam wadah seadanya. D. Menunggu tamu mengambil makanan sendiri tanpa penataan yang rapi. E. Menghidangkan makanan yang telah lama disimpan tanpa pemeriksaan ulang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan peralatan makan yang bersih dan higienis. Jawaban B. Karena kebersihan peralatan makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tamu. Penyajian yang higienis akan mencerminkan profesionalisme dan menjaga kenyamanan tamu selama acara berlangsung. Soal nomor 34. Apa yang harus diperhatikan saat mengantarkan dokumen penting? A. Menggunakan amplop atau wadah yang aman untuk melindungi dokumen. B. Membawa dokumen tanpa memastikan kelengkapan isinya. C. Mengirimkan dokumen tanpa memperhatikan alamat tujuan. D. Menyerahkan dokumen kepada orang yang tidak dikenal di lokasi tujuan. E. Mengabaikan permintaan tanda terima setelah pengiriman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan amplop atau wadah yang aman untuk melindungi dokumen. Jawaban A.
karena dokumen penting harus tetap dalam kondisi baik dan tidak rusak selama proses pengiriman. Penggunaan wadah yang aman akan melindungi dokumen dari faktor eksternal seperti air, debu, atau lipatan yang tidak diinginkan. Soal nomor 35. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan barang diterima oleh pihak yang tepat? A. Mengabaikan konfirmasi dari penerima. B. Menyerahkan barang kepada siapa saja yang ada di lokasi tujuan. C. Memastikan penerima sesuai dengan nama yang tertera pada pengiriman. D. Meninggalkan barang tanpa informasi kepada penerima. E. Mengirimkan barang tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan penerima sesuai dengan nama yang tertera pada pengiriman. Jawaban C. Karena memastikan barang diterima oleh orang yang tepat akan mencegah kesalahan pengiriman dan memastikan barang sampai ke tujuan dengan aman. Koordinasi yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengantaran. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.